Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Pesona Inspira. Anda masih bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan kayaknya kita udah lama gak ketemu. Seneng banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan di Indonesia. Kira-kira Rumpun Padi edisi kali ini bakal membahas apa sih gitu kan? Boleh kenalan dulu di studio Radio Pesona. Ada narasumber kita yang pertama, boleh saya sapa. Ada Mbak Kusuma Ariningsih SPT selaku penyuluh pertanian ahli muda BPP Citra Tani Kecamatan Kaliwiro. Halo. Halo Mbak Mita, selamat sore dengar Pesona Inspira di Kabupaten Wonosobo dan di sekitarnya. Oke, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik-baik nih Mbak. Mudah-mudahan nanti aman nih. Insya Allah. Oke, dan ada satu narasumber kita lagi, ada Ibu Sunarti. Ini selaku Ketua KWT Husnul Khotimah Desa Selomani Kecamatan Kaliwiro. Halo Ibu. Halo juga Mbak Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sunarti apa kabar? Alhamdulillah baik. Kayaknya baru kali pertama Ibu ke Radio Pesona ya Bu ya? Betul sekali Mbak Mita. Salam kenal ya Ibu ya. Salam kenal kembali. Oke, Pesona Inspira boleh yang nanti mau gabung di 0823 2383 9996. Langsung aja capcus, boleh WA ya. Boleh sekedar menyapa narasumber kita atau mungkin mau bertanya-tanya, mau sharing juga disilahkan. Karena tema kita hari ini adalah kelompok wanita tani berdaya dan memberdayakan. Jadi ditunggu kebersamaan kita masih sampai di jam 4 sore nanti. Nah mungkin ini boleh sambil diceritakan dulu atau mungkin mau perkenalan dulu dari siapakah? Mungkin dari saya dulu ya. Silakan. Mbak Mita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi pendengar setia di Inspira Kabupaten Wonosobo. Perkenalkan nama saya Kusuma Ariningsih, biasa dipanggil Ari nih Mbak. Ya, saya unit kerjanya di BPP Kecamatan Kaliwiro. Sudah lumayan lama nih, udah 4 tahun 3 bulan. Saya tempat tinggalnya di Bangon Sojokerto Loksono, lumayan jauh. Untuk sampai sampai ke tempat kerja itu butuh waktu sekitar 45 menit nih, belum bolak-baliknya. Nah itu butuh tenaga yang luar biasa untuk sampai pergi sampai dengan pulang itu. Mungkin itu ya. Oke, ini sudah 4 tahun di Kaliwiro ya Mbak ya? Iya, 4 tahun. Luar biasa, melewati perjalanan yang cukup berliku-liku ya. Luar biasa pokoknya. Oke, dipersilakan untuk Ibu Sunarti mungkin ingin menyapa atau sekaligus juga berkenalan dengan Pesona Inspira. Halo Sobat Pesona Inspira, selamat sore. Perkenalkan saya Sunarti, Ketua Kelompok Wanita Tani Husnul Khotimah Desa Selomani Kecamatan Kaliwiro. Di sini ingin belajar bersama, menggali potensi untuk kemajuan kelompok kami nanti. Oke, ini mungkin nanti ada yang ingin menyapa Ibu Sunarti, Ketua Kelompok Wanita Tani Husnul Khotimah Desa Selomani Kecamatan Kaliwiro. Nah, kita mungkin sedikit pengen tahu gitu ya, KWT dan juga kelompok tani itu perbedaannya ada nggak sih Mbak Ari gitu? Kalau kelompok tani juga saya rasa saya pernah tahu ada yang cewek juga gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan gitu perbedaannya. Oke Mbak Mita, sebenarnya kelompok tani sama wanita tani itu ada juga nih perbedaannya. Kalau kelompok tani itu semuanya itu, kalau wanita tani itu semuanya itu anggotanya perempuan. Cuma kalau kelompok tani itu ada bapaknya ya ada ibunya. Itu yang bisa membedakan. Nah, di sini untuk kelompok wanita tani itu biasanya mengolah di dunia pertanian, entah itu dalam budidaya, entah itu dalam pengolahan, termasuk di pemanfaatan pekarangan, yang itu sangat membantu untuk asupan gizi keluarga yang jelas itu akan meningkatkan dari peningkatan gizi keluarga, peningkatan kesejahteraan, dan juga kalau misalnya itu berlebih itu bisa meningkatkan kesejahteraan dari kelompok wanita tani itu sendiri. Nah iya seperti banyak itu. Banyak manfaatnya gitu ya. Luar biasa. Banyak tujuannya iya, gitu. Seperti itu. Nah nanti juga mungkin Mbak Mita akan bisa menggali salah satu di
Kaliwiro itu ada salah satu KWT yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sunarti tadi. KWT yang beliau ampu itu adalah KWT Husnul Khotimah. Namanya luar biasa ya, Husnul Khotimah. Mungkin beda dengan yang lain. Nah itu salah satu KWT yang ada di Kecamatan Kaliwiro. Itu baru salah satu. Ada beberapa banyak sebagian yang nanti sebenarnya juga nanti akan tampil mungkin di lain kesempatan gitu, dan lain hari ya. Oke, ternyata di Kecamatan Kaliwiro ada banyak juga kelompok wanita tani. Salah satunya adalah kelompok wanita tani Husnul Khotimah. Dan mungkin Bu Sunarti bisa diceritakan juga gitu bagaimana kelompok wanita tani Husnul Khotimah, mungkin ada sejarahnya dulu, perjalanannya seperti apa, silahkan. Ya. Makasih Mbak Mita. Sebelum saya mendirikan kelompok wanita tani Husnul Khotimah, saya adalah pelaku UKM Mbak. Di keluarga kami ada sebuah produk makanan ringan. Salah satunya adalah gumpur, kue gumpur. Terkenal banget ini, khas ya, banget juga khas di Kaliwiro ya. Ya, itu dari Selomanik awalnya. Dan dari kue gumpur itu saya beri merek namanya 3 Saudara Selomanik. Alhamdulillah kami sering mendapat undangan dari dinas untuk mengikuti pelatihan. Baik pelatihan pengolahan makanan, pelatihan packaging, dan lain sebagainya. Lah pada waktu itu saya diberi mandat oleh desa untuk mengisi PKK di Dusun Duren Sawit pada waktu itu. Alhamdulillah Duren Sawit sudah memiliki kelompok yang bernama KWT, kelompok wanita tani tersebut. Mungkin itu satu-satunya kelompok wanita tani di desa Selomanik yang tertua. Lah disitulah hati saya terpanggil, kenapa ya saya nggak mendirikan di dusun saya atau di dusun lain gitu. Sebenarnya efektif sekali. Seiringnya berjalannya waktu, saya bersama teman-teman saling sharing, yuk kita bikin kelompok untuk wadah belajar bersama gitu. Alhamdulillah kami bersama teman-teman sepakat membuat KWT, yaitu pada tanggal 15 Maret 2014. Terus saya tanya sama teman-teman yang sudah punya KWT, gimana sih caranya mendirikan KWT begitu. Saya diberi saran, ini loh undang PPL, undang Pak Kades biar disaksikan di situ. Alhamdulillah waktu itu juga kami resmi mendirikan kelompok wanita tani. Harapan ke depan saya, kelompok ini akan membawa kebaikan, keberkahan bukan untuk ibu-ibu di dusun situ. Dan KWT itu saya beri nama Husnul Khotimah. Mbak, harapan kami nama dari Husnul Khotimah itu bukan cuma untuk orang meninggal aja ya Mbak ya. Tapi untuk harapan kami harapan yang baik. Segala permasalahan yang berada di kelompok kami mudah-mudahan berakhir dengan kebaikan. Dan alhamdulillah pada waktu itu KWT berdiri, kami langsung besar bukan kecil, langsung merekrut dari 112 orang anggota. Jadi kami semenjak lahir sampai sekarang memang besar anggotanya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis 112 orang, masih tetap kompak Mbak. Waduh luar biasa ya, berarti ini 11 tahun ya Bu ya? Iya 11 Maret per kemarin 15 Maret. Iya 15 Maret 11 tahun berjalan dan dari dulu jumlah anggotanya 112 orang. Iya, tidak betul. Berkurang ya Bu ya? Tidak. Masih tetap sama. Iya. Bahkan kalau bisa menambah gitu ya Bu? Mungkin ini ada wacana ke situ, ada tambahan lagi. Iya, semoga nanti bisa nambah banyak orang lagi, usahanya lebih berkembang lagi gitu. Kalau ini Bu, berarti ini kalau tadi ada yang KWT tertua, mungkin ini nomor 2 ya Bu ya? Enggak, saya nomor 3. Oh nomor 3 ada yang di sana. Iya, baik. 2 lagi ada. Ya, untuk jenis-jenis pemberdayaannya di sana apa aja Bu? Oh banyak sekali Mbak pemberdayaannya. Di situ kegiatan baik di bidang pertanian, bidang UKM, pengolahan, untuk pemeliharaan ternak kambing. Pada tahun 2019 kami mendapatkan hibah dari Dinas Peternakan untuk pengelolaan kambing. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Wih luar biasa ya, masih eksis sampai sekarang. Alhamdulillah. Mbak Ari ini mungkin boleh diceritakan juga gitu ya. Ini kalau KWT dengan jumlah anggota yang sedikit dan yang banyak itu
mungkin dari jumlah efektivitasnya, kemudian juga apakah jumlah pemberdayaannya lebih banyak dan lebih gampang diatur yang mana kira-kira atau seperti apa gitu, silakan. Oke Mbak Mita, mungkin ini saya nambahkan dulu apa yang disampaikan tadi sama Ibu Sunarti terkait dengan pembentukan KWT. Kalau zaman dulu itu tidak sestreng yang sekarang Mbak. Kalau yang zaman dulu itu kan mudah nih, mau mengakses apa aja mudah. Karena zaman sekarang itu kita terkendala dengan yang namanya SKT, surat keterangan terdaftar. Manakala KWT itu belum terdaftar di dinas kami, dinas pertanian, itu akan sulit mengakses untuk beberapa bantuan atau kegiatan yang bisa dilakukan di KWT tersebut. Nah itu bedanya dengan KWT zaman dulu sama zaman yang sekarang, itu sudah beda kebijakannya seperti itu. Terus tadi pertanyaannya suka dukanya, susah apa tidaknya, itu sebenarnya ya ada susahnya, ya ada senengnya itu Mbak Mita sebenarnya. Susahnya seperti ini, dengan jumlah KWT yang kecil dan jumlah anggota yang banyak, kalau kecil itu kan gampang dikoordinir lah. Tapi dengan jumlah yang banyak, yaitu karena berbagai macam karakter, dari berbagai macam sumber daya manusia yang ada, itu juga menjadi salah satu kendala. Ini perlu diketahui juga Mbak Mita, kalau pertemuan di sana itu satu rumah itu bisa penuh Mbak Mita. Bahkan kurang mungkin harus sampai di luar-luar barangkali ya. Nah, itu memang di Desa Selomani khususnya di Niwak dengan jumlah anggota yang 112 orang ini memang luar biasa. Meninggal itu baru kalau keluar dari KWT itu baru meninggal. Cuma kalau tidak ada alasan khusus itu kayaknya jarang sekali. Mulanya dengan itu jumlah dan 112 orang itu lain daripada yang lain, memang seperti itu. Ini untuk pertemuannya sebulan sekalikah atau mungkin ada jadwal tertentu? Pertemuannya selapan Mbak kalau di sana, ya, karena di Desa Niwak itu sangat banyak kegiatannya, kecuali ada KWT yang mereka bergerak di dunia pertanian. Memang di sana untuk pemanfaatan pekarangan itu tidak pernah terlepas. Dari situ ada pemanfaatan pekarangan di setiap rumah, ada pengolahan hasil yang tadi disebutkan sama Ibu Narti, ada budidaya kambing juga yang kerjasama dengan bapak-bapaknya untuk ngarit dan lain sebagainya. Itu ya seperti itu, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kalau mungkin tantangan dari internalnya mungkin ya karakter yang berbeda-beda gitu. Ya, kalau sekali pertemuan berarti berangkat semua ya? Hampir semuanya, ya 85% itu kayaknya berangkat semua. Kalau yang nggak berangkat biasanya apakah sudah izin atau ada sanksi nggak sih buat yang nggak berangkat gitu? Nah ini biasanya itu satu mungkin izin ya Bu Narti, izin sama Ibu Ketuanya, karena beliau kan ada di grup itu kan ada grup KWT yang biasanya grup KWT itu ada adminnya, ada pengurusnya yang di situ masuk, ada sebagian yang karena keterbatasan nyun sewu HP ada yang tidak masuk, tapi biasanya itu disiarkan itu Mbak di masjid, karena ruang pertemuannya itu di lingkungan masjid, jadi siaran satu dusun itu bisa mendengar semua, itu seperti itu. Iya, menarik gitu ya. Iya, ini jadi hal yang mungkin selalu ditunggu juga nih setiap selapan dino ya. Selapan dino. Tepatnya di Selasa Kliwon, Selasa Kliwon. Itu seperti itu. Oke. Nah, kalau tantangan dari dalam tadi sudah ada secara internal, mungkin ya karakter orang yang berbeda-beda. Kalau ada tantangan dari luar kah, dari mungkin faktor-faktor yang lain gitu, tantangan dari Mbak Ari sendiri selaku PPL di sana? Oh, itu memang biasanya ada lah, orang yang suka dan tidak suka dengan kelompok itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut untuk menjadi lebih baik ke depannya, itu menjadi lebih baik dan malah tidak terpuruk, malah akan menjadi cambuk untuk ke depannya untuk bisa berkarya dan ya syukur dini bisa berprestasi. Itu harapan kami seperti itu. Ya. Kalau pertemuan biasanya yang dibahas apa aja gitu, Mbak? Banyak itu Mbak. Satu biasanya ini ciri khas dari kelompok KWT Husnul Khotimah itu mungkin tidak ada yang di lain KWT itu ada kultumnya Mbak. Oh, ada kultumnya. Selalu ada kultumnya. Entah itu walaupun itu 1-2 ayat mesti itu ada yang bisa kita kita serap sedikit pun, itu mesti akan selalu ada di hati. Seperti itu ya Benarti sepertinya ya kalau misalnya ada pertemuan. Betul itu. sekali. Iya, tidak melulu soal pertaniannya aja gitu ya, tapi juga dunia wal akhirah ya Bu ya. Insyaallah. Nah, kalau Bu Sunarti sendiri dari perjalanan 11 tahun KWT Husnul Khotimah ini, apakah sudah pernah mendapatkan penghargaan begitu Bu? Alhamdulillah Mbak Mita. Pada tahun 2023 kami mendapatkan penghargaan dari Provinsi Jawa Tengah.
dalam rangka Hari Kartini. Di situ memberikan penghargaan kepada saya, sebenarnya ya bukan kepada saya, ini milik kelompok, milik kita bersama. Karena perjuangan teman-teman kami lah di kelompok yang begitu antusias, begitu tanggung jawab. Jadi piagam itu milik kelompok, bukan milik saya. Wih, keren ya. Ini mungkin sebagai tokoh inspiratif perempuan di Hari Kartini kah, atau mungkin ada penghargaan berupa seperti apa gitu, Bu? Nah, beliau itu perempuan terinspiratif di dunia pertanian. Ini luar biasa, Mbak. Di Kabupaten Wonosobo baru beliau yang mendapatkan penghargaan, dan penghargaan itu diterimakan oleh pada saat itu Bu Ganjar. Nah, itu keren, itu luar biasa. Luar biasa. Ya, nah itu. Iya. Ini ternyata nih sosok inspiratif, perempuan inspiratif di dunia pertanian gitu ya. Iya, Bagaimana betul. perasaannya, Bu? Perasaannya senang atau mungkin deg-degan waktu itu atau gimana gitu, mungkin bisa diceritakan? Sedang udah pasti, deg-degan pasti juga, Mbak. Saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih pada teman-teman yang sudah membantu jalannya kelompok sampai berdiri sampai sekarang, semua mendukung, semua guyub rukun, kompak. Alhamdulillah tidak ada kendala kami dalam berkelompok. Meskipun tantangan itu sebenarnya banyak juga, baik dari dalam maupun dari luar. Kalau dari dalam tadi udah Mbak Ari sebutkan bahwa dari banyaknya anggota kami tentu harus bisa mengumpulkan bagaimana merangkul dari 112 orang yang mereka punya karakter berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda. Ibarat tangan punya 5 jari, masing-masing jari punya peran dan karakter masing-masing. Tapi dengan kekurangan mereka, dari perbedaan mereka saling menyatu, jadi bisa mengumpulkan kami sampai sekarang. Keren ya. Jadi walaupun berbeda-beda karakternya tapi tujuannya sama gitu. Insya Allah, Mbak. Nah, selain penghargaan tadi, Bu, mungkin adakah bantuan yang pernah diterima juga dari KWT Husnul Khotimah ini? Ada, Mbak. Pada tahun 2018 kami mendapatkan bantuan pengairan jaringan irigasi. Dan juga kami mendapatkan traktor untuk kami operasionalkan, dan juga untuk sumber keuangan juga, Mbak, dari situ. Dan tahun 2019 kami mendapatkan hibah kambing berjumlah 13 ekor. Dan alhamdulillah sampai sekarang kambingnya sudah beranak pinak, tapi berjalannya waktu juga karena untuk kebutuhan lah, kebutuhan kelompok, kambing kadang kami jual untuk kami berbagi juga di situ. Oke, baik. Jadi memang banyak kegiatan juga dan juga pernah mendapatkan bantuan gitu ya yang bisa dimanfaatkan. Nah, keberadaan kelompok wanita tani di tengah-tengah Selomanik mungkin ada dampak positif untuk warga sekitar kah begitu, Bu? Alhamdulillah banyak sekali, Mbak Mita, dampak positif untuk khususnya anggota kami. Di situ kami banyak menimba ilmu bahwa KWT itu suatu wadah pembelajaran bagi anggota kami, belajar tentang ilmu pertanian, ilmu pengolahan, dan macam-macam. Justru sampai ilmu agama pun masuk ke situ juga. Jadi memang tujuan kami, kita kejar akhirat, insya Allah dunia mengikuti. Dan dari hasil yang kami dapatkan di kelompok juga kami ikut berperan, ikut berbagi. Contohnya untuk anak yatim, kaum duafa yang membutuhkan, dan juga kami ikut berperan dalam pembangunan yang sudah saya lakukan. Meskipun belum banyak, yaitu ikut pembangunan masjid, diniyah, dan untuk perlengkapan masjid dan lain sebagainya di situ, Mbak. Dan di luar itu juga
Kami juga ikut berbagi ke panti yang memang betul-betul membutuhkan. Kemarin saya sempat berkunjung ke Panti Tunagrahita, memang di sana membutuhkan sekali uluran tangan kita. Nah, alhamdulillah dengan kita ikut berbagi, alhamdulillah sekali Allah memberikan banyak sekali keberkahan kepada saya dan kelompok saya, Mbak, selama ini. Iya, jadi saling berbagi, kemudian juga itu semua kembali lagi kepada kita gitu ya, Bu ya. Dengan apa yang sudah kita berikan, kita juga menuai keberkahan-keberkahan di dalamnya. Wah, keren sekali ya Pesona Inspira ya. Selain ada dampak positif di internalnya sendiri sebagai wadah untuk teman-teman kelompok wanita tani di Seloman, ini juga ada outputnya untuk masyarakat sekitar, untuk keagamaan juga. Tadi diceritakan Ibu Sunarti ya, ada pembangunan masjid, pembangunan TPQ, santunan dan lain sebagainya. Semoga ini bisa memotivasi untuk KWT yang lain ya, Bu ya. Amin. Oke, nah ini tanggapan dari Mbak Ari sendiri seperti apa nih, Mbak? Ini keren banget gitu ya, KWT ini tuh bisa sampai berbagi juga gitu. Iya, ini saya baru mengenal KWT sampai dengan kegiatannya seperti ini ya, ada di KWT Husnul Khotimah yang di Kaliwiro ini, Mbak. Sebelum di Kaliwiro kan saya sempat di Sukoharjo itu ya. Nah, itu saya bisa ya, yang di seperti sana seperti apa, yang di sini seperti apa. Ternyata ada sisi baiknya juga, ada sisi ya positif ya negatif, tapi jarangnya itu negatifnya jarang sekali. Nah itu. Nah, perlu Mbak Mita juga ketahui, Mbak Mita, di Selomanik itu tidak cuma ada KWT Husnul Khotimah saja, tetapi ada 7 KWT yang masing-masing itu di perdusunan itu ada. Nah, itu hebatnya di situ. Itu berjalan semua, dan satu tambah lagi paguyuban KWT namanya Berkahnya Wiji. Itu kan luar biasa. Jadi dalam satu desa itu ada 8 KWT yang semuanya itu bisa berjalan beriringan, sinergi bersama, menjalin kekompakan. Itu sungguh luar biasa. Saya sebagai penyuluh pertanian itu kadang subhanallah, ternyata seperti ini ya. Luar biasa dengan berbagai macam karakternya, dengan berbagai sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada, semua itu bisa digali, dimanfaatkan sesuai dengan potensinya itu luar biasa, Mbak. Wih, keren banget ya. 7 jadi 8, sekarang nambah 1 lagi gitu ya. Paguyuban itu, Mbak. Oke, ada paguyuban. Paguyuban ini apakah kumpulan-kumpulan dari 7 KWT yang ada? Iya, atau? betul. Paguyuban ini adalah perkumpulannya seperti Gapoktan. Kalau Gapoktan itu kan gabungan dari kelompok tani. Nah, kalau paguyuban ini adalah gabungan dari beberapa KWT yang ada di Desa Selomanik, seperti itu. Iyalah, Bu Sunarti, ini kan di Selomanik ada banyak sekali KWT. Ibu merasa tersaingi kah, atau mungkin senang karena ada teman-teman yang lain yang akhirnya KWT ini bermunculan, mungkin juga terinspirasi dari Bu Sunarti gitu, Bu? Silakan, Bu. Baik, Mbak. Saya justru merasa senang sekali kita bisa saling bersinergi, berbagi bersama. Jadi tidak ada merasa disaingi atau tidak ada sama sekali. Bahkan dari KWT Paguyuban yang dinamakan Berkahnya Wiji itu, kalau tidak salah jumlah anggota 282 orang. Dan di situ juga kami ikut berbaur dalam penataan administrasi dan lain sebagainya. Sunarti ini ketuanya loh, Mbak. Waduh, ketuanya juga. Ternyata paguyuban ini diketuai oleh Bu Sunarti juga. Iya, gitu. betul. Wih, keren banget ya. Semoga ini semakin sukses, semakin maju, berkembang, dan bisa memotivasi kelompok wanita tani yang lain. Tidak hanya di Selomanik, Kaliwiro, tapi juga di beberapa daerah lainnya ya, Bu ya. Oke, nah kalau sumber daya alam di Kaliwiro sendiri nih, Mbak Ari, dari semua KWT yang ada, apakah dengan usaha yang sama atau mungkin beraneka ragam? Ya, biasanya kalau KWT itu kan cenderung ke pemanfaatan pekarangan, karena pemanfaatan pekarangan itu biasa dilakukan oleh ibu-ibu, dan biasanya itu kalau pemanfaatan pekarangannya itu dampaknya juga ke keluarga gitu kan, untuk pemenuhan gizi keluarga. Ya gampangnya kalau misalnya kita butuh sayur sudah tidak usah beli, dan itu meminimalkan penggunaan Yon Sewu
untuk pupuk kimianya ya, karena biasanya KWT itu biasanya banyak yang organik, jadi karena mereka nanam dimakan sendiri gitu kan. Nah kalau potensi-potensi di sana bisa dimanfaatkan oleh masing-masing KWT. Ada yang jelas tersebar itu biasanya untuk pemanfaatan pekarangan, terus ada pengolahan hasil pertanian, karena potensi yang ada di Kecamatan Kaliwiro itu banyak pisang, kelapa, jadi banyak ibu-ibu yang banyak memproduksi untuk ceriping kelapa. Ada yang kelapa itu dulu pernah ya ada siaran di sini tentang VCO itu juga. Nah itu banyak dimanfaatkan dan diolah oleh ibu-ibu KWT, dan banyak produk yang lainnya Mbak Mita yang di sana itu bisa dimanfaatkan oleh tangan-tangan terampil dari ibu-ibu KWT tersebut. Butuh ketelatenan pastinya, keterampilan juga, dan banyak banget gitu dari 7 kelompok wanita tani beraneka ragam karena sumber daya alam di Kaliwiro juga sangat berlimpah. Karena Betul. mungkin kalau dari Ibu Sunarti sendiri gitu, pernah nggak sih merasa jatuh bangun, pernah ingin menyerah, atau mungkin kelompok anggotanya ini ada yang mau menyerah dan lain sebagainya, mungkin ada cerita kayak gitu nggak Bu? Baik Mbak Mita, jatuh bangun itu sudah pastinya Mbak. Tapi alhamdulillah selama ini tidak pernah membuat kami menyerah, itu tidak pernah. Tantangan dari luar itu luar biasa sekali. Banyak kritikan, banyak omongan yang kadang kurang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Tapi bagi kami semua itu adalah cambuk agar kami lebih berhati-hati, dan tentunya kami lebih semangat untuk memperbaiki diri. Justru saya bersyukur Mbak Mita, Tuhan mengirimkan orang-orang untuk mengkritik saya. Seandainya tidak dikritik, mungkin saya tidur manis ya Mbak ya. Saya nyaman dengan zona yang sekarang saya alami. Tapi tidak mustahil nanti imbasnya kita jalan di tempat nggak ada peningkatan, bahkan bisa kelompok luluh lantah. Tapi dengan adanya kritikan orang itu membuat kami tambah semangat. Jadi kami bersama teman-teman tambah kuat, kami bergandengan tangan. Disitulah Mbak cerita kami. Keren banget ya. Jadi memang benar yang disampaikan Bu Sunarti, kalau nggak ada kritikan tidurnya nyenyak banget ya Bu bener, ya. Mbak. Tidak ada kebaikan lagi di KWT-nya, tidak ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Benar ya gitu-gitu sekali, aja Mbak ya. Mita. Ya. Ya. Jadi ini pesan juga dari Bu Sunarti ya, kalau dikritik jangan sakit hati. Betul itu. Iya, Pesona Inspira yang mungkin mau gabung, seru banget ya obrolan kita bersama Ibu Sunarti dan juga Mbak Ari. Pastinya kita masih membahas tentang kelompok wanita tani. Ini bagaimana kelompok wanita tani berdaya dan memberdayakan. Sudah berkenalan juga tadi dengan kelompok wanita tani dari Selomani Kecamatan Kaliwiro, KWT Husnul Khotimah yang diketuai oleh Ibu Sunarti, dan yang pasti juga masih dengan penyuluh pertanian ahli muda BPP Citra Tani Kecamatan Kaliwiro, ada Mbak Ari atau Kusuma Ariningsih SPT ya. Pesona Inspira yang mau gabung silahkan ditunggu di 0823 2383 999. Kita tunggu terus, masih sampai jam 4 sore nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi, jadi pastikan tetap di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Masih bersama Mbak Ari dan juga Ibu Sunarti, kita masih membahas kelompok wanita tani berdaya dan memberdayakan. Sesuai dengan tema kita ini ya, saya pengen tanya dulu sebelum menjawab pertanyaan beberapa penanya yang sudah masuk untuk Pesona Inspira. Terima kasih banyak, nanti kita tanyakan kepada narasumbernya langsung. Tapi mungkin ini boleh disampaikan dulu sesuai tema kita, kenapa gitu ya kelompok wanita tani berdaya dan memberdayakan. Silahkan, dari siapa dulu? Dari saya. Oh iya, oke Mbak Mita. Dari saya dulu ya. Kelompok wanita tadi itu berdaya di sini itu adalah bisa
menggali potensi dari masing-masing anggota. Biasanya anggota itu kan punya potensi, entah itu dari segi budidaya, entah itu dari segi pengolahan. Nah, itu yang bisa kita gali, kita berdayakan potensi yang ada di masing-masing anggota atau sumber daya manusianya gitu ya. Berdaya dan mendayakan. Mendayakan itu bisa untuk masyarakat di lingkungan sekitarnya, berdampak sangat luas, yaitu yang biasanya masyarakat di situ itu jarang sekali melakukan budidaya pemanfaatan pekarangan dengan baik dan benar. Di situ diawali dengan yang ada di kelompok wanita tani itu bisa eksis dan bisa terus melaksanakan pemanfaatan pekarangan yang ada di situ. Itu contoh realnya seperti itu nggih, Mbak Mita nggih, itu mungkin itu. Nah, dari Ibu Sunarti mungkin silakan, Bu. Baik Mbak Mita, jadi KWT itu dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan dan kualitas hidup. Dan juga KWT dapat menjadi wadah peningkatan peran perempuan dalam masyarakat dan pertanian sehingga mereka dapat memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Harus mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Gender, gitu Mbak, ya. gender. Pantas dapat penghargaan Hari Kartini ya. Betul. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang masuk. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Wasiat dari Kecamatan Sapuren. Mau nanya nih, apa tips dan triknya membina KWT bisa bertahan lama dan eksis sampai saat ini? Nah, ini nih 11 tahun loh ya. Silakan Bu Sunarti. Tipsnya apa gitu? Ya. Boleh bagi-bagi tips kali gitu ya. Ya, oke, Mbak. Mungkin dari saya dulu nih Mbak Mita. Kalau saya tips dan triknya itu seperti ini, Mbak. Dengan anggota jumlah yang lumayan banyak, 112 orang itu kita harus bisa berkomunikasi dulu nih. Komunikasinya itu tidak cuma satu arah, tapi harus dua arah, antara saya dan para anggota yang ada, antara saya dan pengurus dari kelompok wanita tani yang ada. Nah, itu jadi bisa berkomunikasi yang baik lah, tidak hanya satu arah tapi bisa dua arah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dalam membina KWT itu kalau saya itu kecuali dari sisi formal dari pekerjaan saya, tetapi saya tetap berprinsip pada sistem kekeluargaan dulu. Kalau dari keluarga, dari hati lubuk saya sudah, ini keluarga saya terbaru nih, kecuali orang rumah, keluarga saya kedua nih. Nah, itu insya Allah itu akan bisa langgeng nih Mbak Mita. Saya juga merasa nyaman aja kalau misalnya di sana. Jadi dengan ibu-ibu yang nyaman, jadi hubungan kita tidak sebatas hanya formal gitu ya, tapi bisa informal juga, rasa kekeluargaan yang tumbuh di hati kami itu menyatu lah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu saya enak berkomunikasi dengan mereka. Entah itu misalnya ada permintaan apa, saya juga kepenak kalau minta apa gitu tuh. Yang penting bisa jaga jarak lah antara saya dengan kelompok itu harus seperti apa gitu. Seperti itu mungkin kalau saya ada kalanya seperti keluarga, ada kalanya harus profesional. Iya, seperti gitu. itu. Bu Sunarti mau nambahin nggak? Ya sedikit Mbak. Apa mungkin nih? Dari trik saya sebisa mungkin merangkul dari anggota. Bagaimana keadaan anggota, saya bisa mengetahui dari sisi baik dan buruknya anggota. Dan trik saya ada juga bahwa KWT ini kegiatannya tidak monoton Mbak, tidak harus untuk kerja terus, tapi kita tetap memprogramkan untuk ada refreshing, waktunya refreshing dia juga refreshing, waktunya ibadah kita ibadah, disitulah trik kita. Jadi biar tidak bosan anggota, tidak monoton untuk kerja melulu, itu tidak. Kapan-kapan juga jalan-jalan gitu, pernah nggak Bu piknik bareng? Ya semua ini sudah saya programkan, setiap tahun pasti kita ada. Iya. Mbak Ari juga diajak. Pastilah. Seneng banget ya Mbak Ari ya. Oh, seneng Mbak, refreshing Mbak, kita refreshing nih. Oke, healing lah ya. Iya, Biar nggak betul. jenuh dengan KWT terus gitu. Dan juga kalau mungkin pergi bareng ini juga menambah keakraban lagi gitu ya Bu. Betul ya. sekali. Oke, ada lagi nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Budi Asih dari Kalikajar, mau tanya apa sih yang membedakan KWT ini dengan KWT yang lain? Mungkin boleh diceritakan keunggulannya atau spesialnya KWT ini dari KWT yang lain tuh apa sih gitu? Boleh disampaikan Bu Sunarti barangkali? Mungkin banyak sekali perbedaannya Mbak, bahwa KWT kami tadi sudah saya sampaikan kegiatannya tidak monoton satu aja, tapi kami juga di situ ada kegiatan keagamaan juga,
kami dari KWT ada yang namanya KWT bertilawah, Mbak. Alhamdulillah justru dari Mbak Ari juga ikut memotori di situ, dan juga kami punya kegiatan lahir dari KWT juga. Di situ ada kegiatan kita tiap Jumat Kliwon pengajian, terus ada pengisian. Kami juga undang narasumber, umpamanya narasumber keagamaan saya juga undang dari dinas agama gitu. Jadi sesuai apa yang kita butuhkan masyarakat. Wah, lengkap pokoknya ya di KWT ini ya. Nambahi satu lagi nih Mbak Mita. Masih ada lagi? Iya, Apa? KWT itu tidak pernah putus untuk berinfak. Wah, Walaupun Masya KWT Allah, itu dapat keren sedikit, sekali. pasti berbagi dengan yang lain. Ini yang luar biasa. Ini yang menambah keberkahan KWT ini ya. Iya. Semoga bisa dicontoh KWT-KWT yang lain. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Oke, ada lagi yang mau tanya, boleh saya bacakan lagi. Sugeng Sonten, salam kenal dari wanita cantik mempesona dari Margarita di Wadas Lintang. Mau tanya, kendala apa bagi Ibu Ketua selama perjalanannya di kelompok wanita tani ini? Silahkan. Kendalanya yaitu banyak sebenarnya. Mungkin dari kurangnya sumber daya manusia masih kurang sekali. Terutama untuk kami sebagai seorang ketua itu jauh dari kata sempurna, kata baik. Jadi masih perlu bimbingan, perlu ilmu yang banyak sekali. Di samping itu sarana dan prasarana kami kurang memadai, Mbak. Jadi seandainya kelompok mau berkembang, mau berproduk apa, kami belum punya sarana di situ. Iya, kalau Mbak Ari mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin ini nambahin ya Pak yang disampaikan sama Bu Narti. Walaupun di Selomanik itu untuk pemasarannya belum lewat untuk KWT, khususnya di KWT Husnul Khotimah, tetapi mereka sudah punya pasaran sendiri di luar sana. Jadi tanpa di dalam KWT pun mereka sudah memasarkan produknya sampai dengan di lokal maupun di luar. Contohnya ini yang Gumpur ada 3 saudara, ada Gumpur Kres, ada Gumpur Crispy, ada Jipang, ada keripik pisang, terus apa lagi ya Mbak, banyak lagi produk yang bisa dipasarkan melalui tangan-tangan terampil dari masing-masing anggota KWT sendiri gitu. Keren banget ya. Terus juga ada lagi pertanyaan, KWT mempunyai visi dan misi apa dalam perjalanannya dari Musdalifah di Kecamatan Kalibawang? Silahkan. Boleh saya jawab? Silahkan, boleh Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Visi dan misi saya adalah hidupkan KWT, jangan pernah hidup di KWT. Karena kenapa? Kalau tujuan kita hidup di KWT, tentunya setiap apa yang kita lakukan, kita pasti minta imbalan gitu ya. Tapi misi saya kerja ikhlas lah, kerja cerdas, dan kerja puas. Dan jangan pernah menghitung berapa sih aset kita, berapa sih kekayaan kita. Tapi hitunglah berapa besar jasa kita, manfaat kita buat orang lain, buat masyarakat. Demikian Mbak Mita. Keren ya. Ini luar biasa banget. Jangan cuma hidup tapi hidupkan gitu, biar ada Betul, motivasi dan semangat betul untuk sekali. mengembangkan KWT ini gitu. Kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja puas ya. Bagus banget ya. Dan satu lagi pertanyaan buat Ibu Sunarti, bagaimana cara menghandle anggota sebanyak 112 orang dengan karakter yang berbeda-beda? Kok bisa sampai bertahan 11 tahun lebih? Apa kalau ada yang angel-angel di Seneni gitu, atau mungkin gimana gitu Bu? Ada yang nggak pernah berangkat kumpulan atau nggak pernah ikut andil gitu, ada juga kah? Enggak Mbak. Kan dari 112 orang anggota itu berbeda-beda karakter ya, berbeda latar belakang. Kami juga memaklumi semua itu karena mereka manusia kan. Jadi sudah wajar lah. Cuma kita dibikin secara kekeluargaan saja. Insya Allah selama berjalan KWT, anggota juga saling menyadari di mana ada kekurangan, di situ ada perbedaan, semua saling melengkapi. Dan kita tetap semangat, kita satu komando, apapun yang terjadi di kelompok kita hadapi bersama-sama. Baik itu suka maupun duka,
itu kita tetap semangat, kita tetap kompak, solid di situ. Wih, suka duka harus tetap solid gitu ya. Nambah nih Mbak sekali, Mita. Mbak. Apalagi nih kayaknya Mbak Ari juga terlalu bangga banget sama KWT ini ya. Ya nggak bangga gimana, banyak ide-ide yang muncul itu bagi saya itu luar biasa lah ya. Nah ini salah satu sosok dari ketuanya sendiri itu, dia mempunyai karismatik yang luar biasa bagi saya sendiri. Wih. Iya, karena beliau itu punya ide-ide yang cemerlang, dan itu tidak hanya di dunia saja, cuma kita juga di akhirat, bekal di akhirat itu juga perlu kita gali, kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah itu beda dengan yang lain. Jadi sosok seorang ketua KWT yang memang karismatik itu akan sangat mudah untuk anggotanya untuk bisa mengikuti, untuk bisa maju bersama-sama, untuk menjalin satu kekompakan. Nah satu kekeluargaan itu yang sangat luar biasa. Yang saya salutkan itu kalau misalnya muncul ide apa, itu anggota selalu ikut tanpa ada ini itu yang saya kadang itu kok bisa ya, kadang saya sendiri sebagai penyuluh pun tidak bisa gitu loh. Nah inilah sosok karismatik yang memang seorang pemimpin yang dibutuhkan itu seperti itu Mbak Mita. Tapi semua ini juga tidak terlepas dari dukungan dari pemerintahan desa, khususnya desa Selomanik ya. Desa Selomanik itu memang bagi saya sendiri kepedulian terhadap kelompok wanita tani yang ada di desa dengan jumlah 7 KWT dan 1 paguyuban itu juga mensupport. Jadi ada sebagian stimulan dana yang diberikan kepada mereka-mereka di KWT perdukuhan itu untuk bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu tangan-tangan terampil yang itu nantinya bisa berkembang dan bernilai lebih lah. Itu semua kembali untuk kesejahteraan para anggotanya. Terima kasih kepada pemerintahan Desa Selomanik yang selama ini telah menyupport kami agar kami bisa lebih maju dan berkembang seperti itu. Pastinya ini tidak terlepas dari peran serta dukungan banyak pihak termasuk pemerintahan desa. Iya, gitu betul, ya. betul seperti itu. Tapi ternyata nih anggotanya lebih manut sama Bu Sunarti daripada sama Mbak Ari ya. Karismanya Juga, ini. Mbak, Ya. Iya. Sebenarnya ini Bu Ari terlalu berlebihan, Mbak. Benar, terlalu berlebihan. Saya cuma biasa-biasa aja, nggak punya kelebihan apa-apa. Wah, tetap rendah hati ya. Oke, ini ada lagi yang bertanya, saya Ibu Rita di Wonosobo aja, pengen tahu nih dari 112 orang ini apakah bisa kira-kira kalau nambah orang lagi apakah masih menerima, dan kalau misalnya menerima tuh syaratnya apa sih Bu? Saya penasaran aja nih. Oke. Ya, silahkan Bu dijawab Bu. Dengan senang hati, pintu kami selalu terbuka lebar-lebar. Monggo kita bareng-bareng belajar bersama di kelompok wanita Husnul Khotimah Dusun Diwak. Siap sekali. Iya. Ada syarat dan ketentuannya nggak nih Bu? Harus wanita yang jelas ya Bu yang ya? jelas harus wanita. Kalau syaratnya sepertinya buatan Bu, tidak ada syaratnya, berarti berdomisili di Dusun Diwak lah ya. Seperti itu ya Bu Narti ya. Betul sekali. Iya, Bu Rita nih, Bu Rita kan di Wonosobo, penasaran. Kalau misalnya mau gabung harus pindah kakak dulu ke Diwak dulu ya. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, ini ada lagi yang bertanya terakhir, bagaimana kerjasama antar kepengurusan agar tidak berselisih dan juga biar bisa selalu kompak. Siap. Gimana Bu? Di antara Kepengurusan kami sendiri nih. kepengurusan semuanya solid, Mbak. Apapun yang terjadi kita rembuk bersama dan kepala dingin. Tidak boleh sampai melukai satu pihak, itu tidak boleh. Apapun yang kita lakukan di situ kita hadapi bersama-sama. Keren, harus dengan kepala dingin gitu. Betul. Dari 11 ya. tahun ini apakah Ibu masih tetap menjabat ketua atau mungkin adakah pergeseran? Dari 11 tahun ini sebenarnya kemarin tahun 2019 kami sudah melakukan reorganisasi. Tapi pada waktu itu juga organisasi saya tetap Terpilih disuruh, lagi ya. tetap masih mengemban amanah dari kelompok. Berarti ini ada suatu kepercayaan yang harus Ibu emban gitu ya dari setiap anggota KWT Husnul Khotimah. Luar biasa sekali. Insya Allah. Pertanyaan-pertanyaannya semoga sudah terjawab semuanya. Pastinya kita doakan KWT Husnul Khotimah ini semakin sukses dan juga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Nah, ini berhubung kita sudah ada di penghujung acara, mungkin ada yang ingin disampaikan harapannya sebelum kita menuju closing statement, silahkan.
Saya dulu mungkin ya Mbak Mita Ya, silakan, Ini Mbak saya Ari. selaku penyuluh pertanian nih. Mungkin di Kabupaten Wonosobo itu tidak hanya KWT Husnul Khotimah yang ada di Desa Selomanik aja. KWT-KWT yang ada di Kabupaten Wonosobo itu banyak sekali. Mungkin prestasinya, terus perjalanannya ada yang lebih bagus, malah banyak mungkin yang lebih bagus dari KWT kami. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan di sini juga, bisa sharing, bisa berbagi. Nah, dengan seperti itu kan kita bisa bersinergi bersama, bekerja sama satu sama lain untuk menopang ketahanan pangan yang ada di khususnya Kabupaten Wonosobo, khususnya juga pemanfaatan pekarangan yang bisa pola hidup sehat itu, sehingga ketahanan pangan yang ada di masing-masing di lingkungan kita khususnya di keluarga itu bisa tercapai, mungkin itu ya Mbak Vita ya. Itu. Dari Ibu Sunarti silakan. Ya, dari saya harapan saya ke depan KWT bukan cuma KWT Husnul Khotimah saja. Ini KWT di seluruh Wonosobo, harapan saya bisa bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ya, bahwa KWT dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap sumber daya, teknologi dan keuangan dan juga lain-lain, dan terutama untuk kaum perempuan bisa meningkatkan peran perempuan, di mana KWT dapat menjadi wadah untuk meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat, baik di bidang pertanian, pengolahan dari hasil pertanian, dan selebihnya itu juga di situ KWT sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Wonosobo, Mbak Mita. Wah, ini banyak sekali harapan dari Mbak Ari selaku penyuluh pertanian ataupun Ibu Sunarti sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani Husnul Khotimah. Semoga semua harapan-harapan dan juga mimpi besar terwujud, semakin maju, semakin sukses, semakin dikenal di mana-mana, semakin bisa berdaya dan memberdayakan sesuai dengan tema kita hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari narasumber kita hari ini, silahkan. Mungkin ini. Kalau saya sih sebenarnya ini mungkin bukan hal yang luar biasa, tapi biasa saja. Hidup itu tidak hanya seberapa yang kita dapat, Mbak Mita, melainkan sumbangsih apa sih yang bisa kita berikan kepada orang lain, itu akan sangat penting bagi saya sendiri itu. Keren banget ya. Hidup itu bukan melulu, bukan hanya apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita pancarkan, apa yang bisa kita beri untuk sesama manusia dan juga di sekitar kita. Dari Ibu Sunarti barangkali sudah ngikut aja. Idem gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih luar biasa Mbak Ari dan juga Bu Sunarti. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Radio Pesona. Sampai ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Pastinya kita tunggu lagi prestasi-prestasi atau penghargaan-penghargaan yang diraih oleh kelompok Wanita Tani Husnul Khotimah, biar nanti kalau ada penghargaan baru kita bisa ngobrol lagi di sini gitu ya Mbak ya. Siap Mbak. Kita bisa cerita-cerita, bisa ngobrol lagi di Rumpun Padi di Radio Pesona ya. Kalau begitu terima kasih juga Pesona Inspira yang sudah gabung, WA di 0823 2383 9996. Semoga pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan terjawab, dan kita ketemu lagi pastinya di Rumpun Padi edisi berikutnya bersama saya Mita dan juga narasumber lainnya. Dan akhir kata, selamat sore untuk semuanya, sampai jumpa. Saya Mita Rosana dan juga narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia bersama Disparperkan Wonosobo.